Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang UKM yang ada di Poltekkes Kalimantan Timur. Nah, hari ini kita sedang bersama UKM Padus dengan kakak siapa, Kak? Dengan saya Keke Nandalestu. Bisa dipanggil? Keke. Kak Keke, oke. Boleh bertanya, Kak, ya? Selama pandemi kemarin itu mungkin ada kendala dalam UKM atau aktif atau tidak, Kak? Kalau aktif itu masih ya, cuman kalau untuk kendalanya sendiri karena COVID, kita Ya. semua kan juga selama kuliah itu dirumahkan lah bahasanya. Ya. Kita masih di rumah masing-masing. Jadi untuk waktu latihannya, untuk mengumpul latihan itu agak sulit sih pas itu. Berarti kayak belum terlalu lancar dalam pandemi kemarin. Iya. Terus mungkin kan setiap UKM tuh ada hari-hari tertentunya tuh. Di UKM Padus ini hari apa aja sih, Kak? Kalau untuk saat ini, karena kami itu masih sulit untuk ngatur jadwal itu karena kita kan dari berbagai jurusan, Ya. dari berbagai tingkat dan juga dari kampus A dan kampus B itu gabung. Jadi untuk hari yang ditentukan tuh nggak ada, tapi kami bakal bikin jadwal latihan ketika misalkan ada event-event yang mengundang kami seperti itu. Jadi sebelum event itu kami baru mengatur jadwal untuk latihannya kapan gitu. Oh, berarti belum tentu ya. Berarti kalau ada event baru ditentukan hari apanya. Baru ditentukan. Terus gimana sih mahasiswa yang ikut Padus nih aktif nggak dalam menjalankan UKM dalam Padus nih? Puji Tuhan, masih ada yang aktif, walaupun kadang memang masih banyak yang kurang-kurang aktif, tapi ya itu sepertinya udah hal biasa ya. Di UKM kayak gitu sih. Mungkin dalam UKM itu kan pasti ada nih yang paling terfavorit tuh. Mungkin dari Padus nih ada nih suaranya paling bagus nih. Mungkin dari Kak Keke nih suaranya paling bagus. Mungkin ada yang lain. Bisa Kak Keke gimana menurut Kak Keke? Kalau dari saya sih untuk suara ya. Karena ini paduan suara. Semuanya anggota Padus itu suaranya bagus-bagus dan bahkan pertama kali saya masuk nih ikut join lah bahasanya di UKM ini aja saya insecure tuh karena ternyata di Poltekkes sangat banyak sekali bakat-bakat yang di bidang tarik suara maupun di bidang musik karena selain di paduan suara tuh ada yang bisa nyanyi, terkadang masih banyak juga yang bisa main alat musik seperti gitar, kajon dan lain-lain. Badan nggak sih Kak di Padus nih yang cowok terutama kan pasti yang cowok nih insecure nah ikut Padus pasti banyak cewek. Nah di Padus ini ada nggak sih yang cowok ikut UKM Padus ini? Kalau pas di atas angkatan saya itu di tingkat atasnya saya itu ada beberapa. Kalau di tingkat saya juga ada kayaknya masih 2 orang karena memang selain memang kurang cowoknya di paduan suara ya kita paham-paham Poltekkes juga cowoknya masih sedikit. Nah terus untuk tingkat di bawah kita itu kemarin kalau nggak salah di adik tingkat saya itu kayaknya nggak ada deh ya cuman sampai di tingkat saya aja yang ada. Oke, kalau dari Kak Keke ini mengurus UKM Padus ini kewalahan nggak sih menurut Kak Keke? Gimana? Kalau dari saya lumayan sih karena agak susah-susah gampang juga sih karena tuh yang tadi saya bilang untuk masalah jadwal kita tuh bingung masih untuk bikin jadwal tetap karena kita dari jurusan yang berbeda, dari tingkat yang berbeda, terus gedung kita aja udah beda gitu. Nah kita bahkan ada yang di kampus A, ada yang di kampus B kayak gitu. Terus untuk ngurusnya itu lebih ke yang nggak aktif sih karena kita bingung tuh kalau mereka nggak aktif di chat juga kadang nggak aktif terus nggak dibalas. Nah itu yang bikin kewalahan orang-orang yang kurang aktif aja sih. Terus mungkin bisa nih dari Kak Keke kasih kata-kata motivasi nih untuk adik-adik mabanya kayak mungkin ayo dong kita masuk Padus seru kok Padus ini tuh. Mungkin bisa kayak gitu. Kalau itu untuk adik-adik maupun teman-teman kami sampai sekarang tuh masih ngasih kok kesempatan ke kalian semua untuk join
di UKM Paduan Suara karena di sini tuh kita bisa ngeluarin bakat kita ketemu nih teman-teman yang sehobi, ada yang sesama suka nyanyi. Terus kalau misalkan kita punya kelebihan seperti bisa main musik, kita bisa juga kembangin musik kita di sini gitu. Nah, jadi untuk teman-teman ataupun adik-adik yang mau join sangat sangat amat diperbolehkan. Bahkan kalau misalkan kalau memang pengen gitu, kami ada IG Paduan Suara. Terus mungkin bisa juga chat kakak-kakak pengurusnya. Ada saya sama Kak Clara yang biasanya untuk peserta. Mungkin nanti pasti bakal diajak-ajak juga sih sama teman-temannya, karena tuh yang sulit ngumpulin peserta tuh kadang ada yang satu nih mau ikut tapi nggak punya temennya. Jadi mungkin masih malu-malu. Jadi mungkin lebih memberanikan diri aja sih biar ke-up gitu nah bakatnya, jangan dipendam sendiri. Terus ini kan UKM Padus nih pasti ada nih setiap UKM ikut event-event lomba mewakili Poltekkes atau keluar sendiri. Di UKM Padus ini ada nggak sih sudah mulai ikut event di luar dari kampus? Kalau dulu sebelum pandemi dan itu sebelum angkatan saya masuk, sempat ada kakak-kakak dari UKM Paduan Suara itu memperkenalkan Paduan Suara. Itu sempat ikut event-event, bahkan pernah ikut tampil di beberapa acara di luar kampus. Tapi semenjak pandemi bener-bener kurang aktivitasnya Paduan Suara gitu. Jadi karena kita nggak bisa memaksa keadaan juga sih. Jadi pas itu udah kayak terhenti, terus udah mulai jarang-jarang tuh latihannya sih. Oke, terus mungkin kayak apa sih sikapnya Kak Keke dalam mahasiswa yang kan tadi tuh banyak kata Kak Keke yang jarang aktif. Nah mungkin dari Kak Keke gimana sih mengajak mereka supaya aktif nih, ayo dong ikut Padus kita latihan bareng gitu. Mungkin dari Kak Keke gimana menyikapinya? Kalau ini bukan dari saya aja ya. Lebih tepatnya kalau dari pengurus UKM sendiri itu biasanya kami mengajak tuh kayak di grup sih biasanya kan kita ngomong, atau kadang ketemu langsung kita bakal ngomong kok, ayo dong kita latihan, jangan apa-apa latihan gitu. Nah kita bisa bikin apa aja nih di Paduan Suara, terutama di Padu sendiri kan kita punya Instagramnya sendiri. Bahkan kalaupun kita nggak ada event, kita bisa nih latihan-latihan untuk mengisi IG tersebut gitu. Jadi biasanya kami nawarin kayak ayo dong latihan, atau misalkan nanti bikin janji kayak ayo dong latihan ini. Tapi terkadang itu masih ada beberapa yang kayak agak sulit ya diajakin. Terkadang tuh kami bisa langsung chat gitu, nah chat personal, mungkin bisa ngomong langsung kayak ayo dong ikut, bisa nggak, kalau ada halangan nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada ayo dong ikut. Kami selalu mengajak seperti itu sih. Tadi kan bilang Kak Keke ada tuh yang IG, nah mungkin boleh disebutkan Kak nama IG-nya apa, atau harus ikut Padus dulu baru boleh disebutkan? Nggak dong, nggak harus sih. Jadi biar untuk teman-teman semua, kalau ada yang mau follow IG Paduan Suaranya Poltekkes Kemenkes Kaltim, itu ada UKM Paduan Suara. Pokoknya UKM Paduan Suara Poltekkes Kemenkes Kaltim. Itu langsung ketemu sih. Cuman saya lupa spesifik namanya sih. Parah. Mungkin untuk teman-teman bisa di-follow, mungkin dikepoin yang mau masuk di Padus, UKM Padus di Poltekkes Kaltim. Mungkin hari ini itu aja sih podcast tentang Padus yang ada di UKM Poltekkes Kalimantan Timur. Terima kasih untuk Kak Keke untuk waktunya telah menyempatkan di sore hari ini. Terima kasih untuk Kak Keke. Oke, terima kasih kembali.